Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pembelajaran geografi kali ini akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita akan membahas tentang kerjasama antar negara. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan doa bersama. Kita berdoa, kita kirimkan Fatihah supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Oke, sebelum kita menginjak kerjasama antar negara, kita akan pahami dulu apa itu pengertian kerjasama. Kerjasama dari kata kerja dan sama, artinya ada dua atau lebih yang saling mengadakan usaha bersama atau kerja bersama-sama. Kalau secara pengertian, maka kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antar satu negara dengan negara lain melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama yang dilakukan bisa berupa kerjasama di bidang politik, kerjasama di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Oke, kerjasama itu tidaklah mungkin terjalin ataupun terbentuk kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkannya. Yang pertama, faktor pendorong kerjasama. Kerjasama itu yang pertama akan terbentuk karena adanya perbedaan. Perbedaan tersebut bisa berupa sumber daya alam. Jadi ada kebutuhan negara A dan kelebihan negara A sehingga negara B akan membutuhkan negara A akan membutuhkan negara B. Kalau dalam teori ekonomi ada namanya supply and demand, ada yang menyediakan, ada yang membutuhkan gitu ya. Contoh sumber daya alam yang dimiliki beberapa negara atau semua negara itu mungkin tidak sama karena kandungan yang dimiliki secara fisiografis, geografis, astronomis, geologis semuanya tidak sama. Maka secara tidak langsung nanti potensinya berbeda-beda. Ada yang nanti sumber daya alam yang menonjol ada di pertambangan, sumber daya yang menonjol di perikanan, ada yang menonjol di bidang energi dan lain-lain ya. Jadi sumber daya alam itu merupakan penyedia bahan baku untuk industri. Kalau dalam konsep ekonomi namanya industri ekstraktif, industri yang biasanya sumber daya alamnya, sumber bahan mentahnya berasal dari alam. Arab Saudi memiliki keterbatasan dan bahan ekonomi sehingga kerjasama dengan Indonesia yang kaya dengan bahan baku industri itu contohnya seperti itu. Jepang kaya dengan laut, hasil laut, sedangkan Indonesia kaya akan hasil hutan. Maka ada kerjasama antara Indonesia dan Jepang di bidang industri. Jepang maju di bidang pendidikan, Indonesia mungkin masih di bawahnya. Maka beberapa ada kerjasama di bidang kebudayaan dan pendidikan. Itu contohnya ya. Jadi ada supply and demand, ada kebutuhan, ada saling membutuhkan antara negara satu dengan negara yang lain. Yang kedua, iklim dan kesuburan tanah. Iklim dan kesuburan tanah di suatu negara dengan negara lain ada perbedaan. Nah, perbedaan tersebut akan menghasilkan jenis tanaman yang tidak sama dan juga jenis hewan gitu ya. Karena di kelas 2 kita sudah mempelajari iklim salah satu pembeda dari flora dan fauna. Maka dari sumber daya hewan dan tumbuhan tersebut akan saling membutuhkan negara satu dengan negara yang lain gitu ya. Contoh,
Di negara-negara tropis curah hujannya tinggi, lahannya subur, menghasilkan padi, kopi, teh, karet, dan sebagainya. Sedangkan di negara-negara Eropa yang dingin atau sedang iklimnya, maka jenis tanaman tersebut tidak cocok hidup di daerah tersebut, sehingga mereka harus mendapatkan dari negara tropis. Rempah-rempah contohnya, kenapa penjajah dulu datang ke Indonesia? Mereka karena tergiur dengan banyaknya rempah-rempah yang ada di negara kita gitu ya. Yang ketiga, adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkembang pesat tergantung dengan sumber daya manusia yang ada di negara masing-masing. Sumber daya manusia tersebut akan ditopang dengan modal, akan ditopang dengan kebijakan ekonomi, akan ditopang dengan banyak hal, sehingga ada beberapa negara itu yang majunya cepat sekali, ada yang majunya lambat, ada yang seperti Indonesia majunya kayak kura-kura gitu ya. Pelan, 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 ya, tapi maju juga sih, tapi ya pelan gitu. Dibandingkan dengan negara-negara yang lain seperti Jepang, Jerman, Amerika Serikat, maka negara-negara yang di Asia dan Afrika cenderung masih ada di bawahnya. Sehingga negara-negara yang ada di Asia, Asia Tenggara, Asia Selatan itu akan menjadi komoditas konsumen atau menjadi market ya. Mereka akan menjual ke pasar-pasar yang ada di negara-negara berkembang gitu ya. Kita sebagai penikmat saja gitu. Maka dari itu, bagaimana cara meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tugas kita bersama. Yang keempat adalah perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi di suatu negara dapat memicu konflik antar negara, bahkan menjadi konflik internasional. Untuk meredakan konflik tersebut, maka perlu ada kerjasama. Seperti Hong Kong yang memisahkan diri dengan Republik Rakyat Cina yang berideologi komunis. Memerlukan kerjasama di bidang politik dengan negara yang berideologi liberal seperti Amerika Serikat. Jadi kemungkinan kerjasama itu lebih cenderung lebih istilahnya orang itu lebih cocok kalau sesama ideologi gitu ya. Komunis akan bergabung dengan negara-negara komunis, negara liberal akan bekerja sama dengan negara-negara liberal. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang dari komunis, negara yang berideologi komunis, sosialis juga bekerja sama dengan negara-negara yang kapitalis atau liberal. Kerjasama antar negara adanya akibat persamaan. Ya tadi kan ada perbedaan, sekarang persamaan. Yang pertama persamaan sumber daya dibalik ya. Jadi kalau ada yang sama bergabung. Contohnya apa? Negara-negara penghasil minyak akan membuat organisasi namanya OPEC, Organization of Petroleum Exporter Countries. Indonesia masuk salah satu anggotanya. Karena apa? Karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak, Malaysia, Arab Saudi gitu ya. Yang kedua, kesamaan kondisi geografis. Kondisi geografis ini akan menyebabkan kemungkinan secara kultur juga ya, geografis dan sosiografis gitu ya, akan membentuk sebuah regionalisasi atau kawasan yang akan dibentuk dan membentuk sebuah organisasi. Contohnya di Asia Tenggara akan membentuk ASEAN. Ada ekonomi Asia Pasifik gitu ya. Ada di Timur Tengah itu ada masyarakat Arab gitu ya. Liga Arab gitu dulu. Itu merupakan kesamaan kondisi geografis atau mungkin juga sosiokultur ya atau sosiografisnya. Yang ketiga, kesamaan ideologi. Contohnya negara-negara yang memiliki kesamaan ideologi, organisasinya tentunya NATO gitu ya. NATO itu negara-negara Atlantik Utara yang memiliki ideologi liberal. Ada yang tidak membela blok barat, tidak membela blok timur, ada namanya non-blok, organisasi non-blok. Kesamaan agama. Nah, agama ini karena sama maka ada organisasi yang memiliki orientasi untuk
berbagi ataupun bekerja sama ataupun saling mengatasi masalah yang berhubungan dengan agama, maka ada organisasi namanya OKI, contohnya Organisasi Konferensi Islam. Ini negara-negara yang memiliki basis Islam. Oke, untuk pembelajaran kali ini sudah lumayan. Untuk tugasnya, kalian akan jawab yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi salah satu perbedaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi eh, salah satu yang menyebabkan kerjasama karena perbedaan itu akan menyebabkan hasil yang tidak sama. Nah, untuk tugasnya yang pertama kalian akan menganalisis bagaimana cara ataupun usaha pemerintah atau menurut kalian saja bagaimana cara meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi di sebuah negara. Jadi negara itu kalau ipteknya biar maju itu seperti apa? Kalian bikin satu gambaran paragraf yang kamu jelaskan panjang lebar gitu. Kalau bisa ada faktor, kalau ipteknya maju itu karena faktor A, B, C, D, E gitu ya. Ada banyak faktor lebih baik kalian jelaskan apa saja yang bisa menyebabkan kemajuan iptek di suatu negara, faktornya. Jadi bentuknya paragraf, bentuknya nanti kamu harus deskriptif, paragraf deskriptif. Jadi ada poin-poin yang kamu jelaskan. Contoh pendidikan gitu ya. Pendidikan itu bagaimana biar ipteknya maju. Yang kedua budaya gitu. Budaya bagaimana ipteknya bisa maju. Oke. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi masih di bab yang sama, mungkin 1-2 kali lagi. Setelah itu selesai, nanti kita akan bahas-bahas soal-soal geografi. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.